Karena 3 hal tadi menurutku lebih penting daripada mengajarkan bela diri dahulu. Nggak apa-apa sebenarnya diajarin bela diri sejak dini, cuman orang tua juga kontrol, juga membimbing. Karena kalau nggak dibimbing nanti jatuhnya jadi orang-orang yang menindas yang lemah. Halo, ketemu lagi sama aku Rendra Priwo di channel Vitality, Fighting and Mentality. Hari ini aku sendiri nggak sama Mas Panji Gondrong karena istrinya sakit. Aku kesini nggak sendiri sih, sama anakku ada di sana. Nah, hari ini tuh aku mau cerita-cerita seputar edukasi untuk anak. Kalau kalian yang nonton video ini masih anak-anak atau kalian udah punya anak, cocok banget kalian nonton video ini. Tonton sampai akhir biar edukasinya bisa kalian pahami ya. Nah, itu dia anakku lagi main-main di hutan. Jadi memang nggak terlalu tak kasih gadget juga dia kalau pas lagi keluar-keluar gini, biar dia explore hutan. Terus hubungannya apa? Ini kan channel yang membahas tentang kejahatan jalanan, membahas tentang bela diri, membahas tentang self defense, membahas tentang mental dan lain-lain. Hubungannya kenapa kok aku tadi liatin anakku adalah, kalian pasti sering dengar kalau terjadinya kejahatan jalanan atau kekerasan remaja itu ada beberapa yang dilakukan oleh orang yang dia malah sudah ikut pelatihan bela diri, camp bela diri atau perguruan. Dia biasanya malah melakukan kekerasan, terus melakukan tindak kriminal, melakukan kejahatan jalanan, padahal embel-embelnya dia itu udah ikut bela diri, ikut camp, ikut perguruan. Kok bisa seperti itu? Anak cowokku yang nomor 2, dia sampai sekarang umur 7 tahun belum tak ajarin bela diri sama sekali. Ya, belum tak ajarin sama sekali. Kenapa? Ada alasannya. Jadi dia itu sekarang aku lebih ngajarin dia ke etika, sopan santun, terus basic survival kayak masak, rebus air, berhitung sederhana kayak gitu. Jadi nggak tak ajarin bela diri langsung karena ada alasannya. Nah, alasannya itu apa sih? Alasannya simpel, karena aku memegang prinsip yang pertama wajib diajarkan setelah anak itu bisa bergerak dengan baik, udah bisa jalan, udah bisa lari, udah bisa berbicara. Itu yang pertama, sopan santun. Sopan santun itu akan memberikan keuntungan dimanapun kalian berada. Kalau kalian orangnya sopan, etikanya juga baik, dimanapun kalian berada, semua orang itu akan welcome sama kalian. Terus yang kedua, ketika kalian itu memiliki etika atau sopan santun, itu kalian akan dijauhkan dari yang namanya tindak kejahatan, tindak kriminal, dan apapun segala jenis kejahatan, salah satunya kejahatan jalanan. Terus aku juga ngajari dia basic survival kayak rebus air, masak telur. Karena apa? Karena kalau suatu saat aku itu mati atau dia tersesat atau dia sendirian di rumah, itu minimal dia bisa menyiapkan makanan untuk memenuhi nutrisi badannya dia sendiri. Tuh basic survival, memasak yang sederhana, merebus air seperti itu. Terus berhitung yang dasar, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1000 tambah 1000 sama dengan 2000, 2000 tambah 2000 sama dengan 4000. Hitung-hitungan dasar tadi juga untuk survivalnya dia. Karena ketika dalam satu kondisi di mana dia memang harus melakukan hitung-hitungan seperti berbelanja, membelanjakan uang, dan dia harus membelanjakan sendiri karena orang tuanya itu sakit, aku sakit, atau ibunya sakit, itu dia sanggup untuk melakukan jual beli. Dia bisa melakukan jualan, dia bisa membeli, dia bisa menjual, dan lain-lain. Dan alasan kenapa anakku sekarang aku belum ajarin bela diri sama sekali, karena ketika kalau aku ajarin dia ilmu bela diri semenjak masih kecil dan dia belum punya basic, 3 basic tadi, etika, sopan santun, basic memasak dan merebus air, sama yang ketiga itu adalah hitung-hitungan. Walaupun dia bela dirinya bisa sampai salto-salto, sampai terbang, sampai pukulan matahari, dia tetap nggak bakal bertahan hidup. Dia nggak bisa masak, dia nggak bisa punya sopan santun, nggak pandai ngomong sama orang lain, nggak pandai bersosial, terus dia nggak bisa jualan, dia nggak tahu caranya membeli sesuatu. Nah, terus nanti yang dia pakai itu apa? Yang dia pakai ya jurus-jurus bela dirinya. Karena dia melihat ada orang yang lagi makan, karena dia lapar,
dia nggak bisa masak telur, dia nggak bisa masak air, dia jadi ngerebut makanan itu pakai jurus bela dirinya. Karena dia nggak bisa melakukan jual beli, karena dia itu udah pandai punya jurus pukulan matahari. Dia lihat orang punya duit, punya dagangan, ya dia curi, dia rampok pakai jurusnya dia tadi juga. Nah, terus karena dia itu juga nggak pandai bersosial, nggak pandai menjalin hubungan yang baik dengan seseorang, ya dia pakai jurusnya tadi, pakai kemampuan bela dirinya untuk mendominasi orang lain ya. Jadi nggak melalui etika, nggak melalui komunikasi, tapi dia melalui kekerasan. Karena yang diajarkan sama dia sejak kecil ya cuma itu. Apalagi kalau zaman sekarang itu mengikutkan anaknya untuk ikut perguruan bela diri atau camp bela diri kayak gitu, itu sebenarnya cuma untuk embel-embel supaya orang tua punya waktu lebih untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang bahaya. Karena orang tua itu sibuk sama pekerjaan terus atau pengen main gadget, atau yang lebih parah malah main game online, anaknya diikutkan les bela diri, camp bela diri, perguruan bela diri. Itu menurutku keliru. Padahal di situ pentingnya peran orang tua. Kalau anak itu memiliki kemampuan lebih, peran orang tua itu untuk mengarahkan bagaimana caranya kamu menggunakan kemampuan tersebut. Jangan malah los terus nggak dipantau kayak gitu ya. Karena apa, kalau perguruan zaman sekarang itu gurunya, coachnya itu muridnya banyak, nggak cuma anakmu doang, nggak cuma satu anak doang muridnya, itu ada banyak. Kalau dia suruh mendalami satu anak dan anak yang lain ya susah. Itulah peran orang tua ketika anaknya ikut bela diri, ikut camp bela diri, ikut perguruan, itu seperti itu. Jadi kalau kalian itu melihat adanya tindak kriminal, kekerasan, kejahatan jalanan yang dilakukan oleh entah itu kelompok atau anak yang memang dia itu embel-embelnya mengikuti camp bela diri atau perguruan bela diri, kemungkinan yang bisa terjadi itu dia itu cuma dipres, bisa bela diri doang, bisa jurus-jurus, bisa tendangan, bisa pukulan, tapi dia tidak diajarkan hal-hal yang lain. Makanya aku selama aku masih hidup dan aku masih sehat, masih kuat ya, anakku belum mau tak fokus untuk belajar bela diri ya, mungkin untuk basic-basicnya aja. Yang aku mau fokuskan ajarin ke dia yaitu etika, basic survival untuk memasak, dan hitung-hitungan dasar. Karena 3 hal ini tadi bisa membuat dia survive ketika aku tidak ada atau ketika orang tuanya tidak ada. Nanti kalau 3 ini dia sudah oke, etika, sopan santun sudah bagus, bersosial sama orang sudah bagus, terus dia bisa basic memasak sudah bagus juga, terus jual beli, hitung-hitungan dasar dia juga udah bagus, baru aku bakal ngajarin dia ilmu bela diri atau ilmu self defense. Itu yang terakhir, yang nomor 4, ilmu self defense itu minimal. Jadi kalau ada masalah nih, misalkan anakku ada masalah di mana gitu, dia bisa menyelesaikan dengan omongan dulu. Misalkan ada salah pendapat sama temennya, dia bakal selesaiin pakai omongan. Jangan kayak gitu, gini diomongin dulu. Kalau nggak bisa diomongin nanti baru dihantam, nggak apa-apa. Minimal dia sudah melakukan komunikasi dengan baik, dengan etika, dengan sopan santun, apalagi sama yang lebih tua. Karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baku pukul. Kamu lapar, kamu nggak bisa menyelesaikannya dengan baku pukul. Kalau kamu lapar ya diselesaikan dengan memasak sesuatu dan memakan sesuatu. Kalau kamu nggak punya uang, itu juga nggak bisa diselesaikan dengan baku pukul. Kalau kamu nggak punya uang, diselesaikannya pakai berdagang, cari duit yang baik. Terus kamu kalau nggak punya hubungan baik dengan tetangga, nggak punya hubungan baik dengan orang lain, diselesaikannya nggak dengan baku pukul, tapi diselesaikan dengan berkomunikasi, beretika yang baik, dan lain sebagainya. Berkelahi itu memang salah satu dasar yang harus dimiliki, apalagi oleh seorang lelaki. Cuman untuk menyelesaikan apa sih? Untuk menyelesaikan ketika kita itu terjebak kejahatan jalanan, ketika kita terancam nyawanya, ketika orang lain di sekelilingnya itu dalam bahaya, itu baru digunakan. Bukan untuk mendapatkan uang secara instan, bukan untuk supaya bisa makan pada saat itu, dan bukan untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Itulah pentingnya etika, sopan santun, basic survival, dan basic mencari duit. Mungkin kalian bilang, oh bang, kan kalau kita pintar berantem, kita pintar bela diri, kita bisa ikut kejuaraan, ada duitnya, kita bisa ikut event-event bela diri. Oh ya bener, ada duitnya.
Cuman kalau kamu laparnya tuh hari itu juga, atau kamu butuh uangnya hari itu juga, emang duit dari event atau duit dari kejuaraan itu bisa diambil hari itu juga, kan nggak bisa. Yang bisa kalian lakukan ya, kalau kalian lapar di saat ini ya kalian memasak dan kalian memakan pada saat ini juga. Kalau kalian itu memang butuh uangnya mendadak saat ini juga, yang bisa kalian lakukan kan berdagang, menjual sesuatu atau membarter sesuatu. Atau kalau kalian itu punya komunikasi yang bagus, etika yang bagus, sopan santun yang bagus, bahkan kalian itu bisa nanti mendapat bantuan dari orang lain karena kondisi kalian yang kelaparan atau nggak punya uang. Karena 3 hal tadi menurutku lebih penting daripada mengajarkan bela diri dahulu. Nggak apa-apa sebenarnya diajarin bela diri sejak dini, cuman orang tua juga kontrol, juga membimbing. Karena kalau nggak dibimbing nanti jatuhnya jadi orang-orang yang menindas yang lemah. Padahal di perguruan atau di camp diajari, kalau kamu itu bisa jurus, kamu bisa berkelahi, kamu jago berkelahi, kamu harus melindungi yang lemah. Tapi karena nggak ada peran orang tua di situ, akhirnya karena dia merasa lebih kuat dari teman-temannya, dia jadi menindas yang lemah, jadi pembuli. Bisa dipahami ya. Ya udah, karena ini juga udah siang, kayaknya anakku juga udah mulai lelah bermain. Kita berdua mau makan siang dulu. Kita mau makan siang dulu. Semoga bisa dipahami oleh kalian orang tua maupun kalian yang masih anak-anak. Jadi kalau kalian masih anak-anak, di situ nggak ada peran orang tua atau orang tuamu nggak pernah ngasih tahu kayak gini, kamu bisa simpen video ini, bisa share video ini, dan kamu bisa renungkan kembali. Dengarkan omonganku ini ya, supaya kalian nggak terjebak di circle yang salah dan kalian enggak menjadi karakter anak yang tidak diinginkan sama banyak orang kayak gitu. Jangan lupa di subscribe sama loncengnya dibunyiin supaya dapat notifikasi setiap kali ada updatean dari konten kita. Sampai jumpa di konten kita yang lain. Ciao. Ayo makan. Itu minum tuh. Dah, mulu iki. Maksudku panas. Terus belum pernah ke sini, Pak. Terus belum pernah.